bercerita Islami. Ratu Istana Fir'aun, penghuni surga. Kisah menggetarkan hati Asiyah binti Muzahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Melodious Symphony, tempat di mana kisah Islami disampaikan dengan lembut, menenangkan hati, dan penuh hikmah. Semoga sahabat semua yang mendengarkan diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang selalu dipenuhi cahaya iman. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang wanita agung, seorang ratu di dunia, namun juga ratu di surga. Namanya adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari raja paling sombong sepanjang sejarah manusia, Fir'aun. Di balik singgasana megah Mesir kuno, tersembunyi sebuah hati yang suci dan penuh keimanan. Asiyah hidup dalam kemewahan istana Mesir, dikelilingi pelayan, perhiasan, dan kemegahan dunia. Namun tak satu pun dari itu membuatnya lupa kepada Rabb-nya. Meski bersuamikan seorang tiran yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, Asiyah tetap menjaga fitrahnya. Hatinya bersandar kepada Allah, bukan kepada kekuasaan. Ia menyadari bahwa dunia ini fana dan bahwa kehidupan sejati adalah di akhirat kelak. Salah satu peristiwa yang paling menyentuh dari perjalanan hidup Asiyah adalah ketika ia menemukan seorang bayi kecil terapung di atas sungai Nil. Bayi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, Fir'aun telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Namun saat Asiyah melihat bayi kecil itu, hatinya luluh. Dengan penuh kasih, ia memohon kepada Fir'aun, "Janganlah kau bunuh bayi ini. Biarlah ia menjadi penyejuk hatiku untukmu dan untukmu. Siapa tahu ia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia sebagai anak." Fir'aun yang sangat mencintai Asiyah akhirnya mengabulkan permintaannya. Maka Musa pun tumbuh besar di istana Mesir dalam asuhan seorang wanita mulia yang kelak akan menjadi pembela kebenaran meskipun harus berhadapan dengan suaminya sendiri. Waktu pun berlalu. Ketika Musa kembali dari pengasingannya membawa risalah kenabian, Fir'aun langsung murka. Ia merasa tahtanya terancam. Tapi Asiyah hatinya justru bergetar. Ia yakin Musa tidak berdusta. Dalam diam, ia mengimani kebenaran yang dibawa Musa. Ia menyembunyikan keislamannya dari Fir'aun. Namun keimanan itu tak lama bisa ia sembunyikan. Fir'aun akhirnya mengetahui bahwa istrinya telah berpaling dari agama nenek moyangnya. Amarah Fir'aun memuncak. Ia tidak peduli bahwa wanita itu adalah permaisurinya sendiri. Ia memerintahkan agar Asiyah disiksa, dipaksa meninggalkan Tuhannya. Namun Asiyah tak pernah goyah. Tubuhnya boleh tersiksa, namun hatinya kokoh tak terguncangkan. Di tengah siksaan, ia menengadah dan memanjatkan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Subhanallah, sebuah doa yang tulus dan agung. Ia tak meminta dunia, tak meminta keselamatan di istana, tapi memohon tempat di sisi Allah. Itulah bukti betapa sucinya hati Asiyah dan betapa kokohnya keimanannya. Allah pun menerima doanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebelum ruh Asiyah dicabut, Allah membukakan hijab langit dan memperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Ia tersenyum dan wafat dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah. Sahabat Melodious Symphony yang dirahmati Allah, kisah Asiyah binti Muzahim mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan, harta, atau kedudukan, melainkan dari iman yang tertanam di dalam hati. Di tengah dunia yang bising oleh gemerlap dunia, Asiyah menjadi pelita yang menunjukkan bahwa seorang wanita bisa mulia, bukan karena statusnya, tapi karena tauhidnya. Ia adalah satu dari 4 wanita terbaik sepanjang sejarah, bersama Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah Az-Zahra. Namanya harum di langit, meskipun hidupnya berakhir dalam derita dunia. Mari kita belajar dari kekokohan iman Asiyah, agar kita pun mampu bertahan dalam ujian, sabar dalam kesempitan, dan tetap teguh dalam keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi hikmah untuk jiwa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Melodious Symphony.
Yang melakukannya insya Allah akan didoakan agar selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang diridhoi Allah. Sampai jumpa di kisah Islami berikutnya. Semoga Allah selalu menuntun kita dalam cahaya iman. Amin ya rabbal alamin.